Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Universe, akhirnya Univa Talk mengudara lagi. Dan spesial episode kali ini kita akan membahas tentang tips and trik memenangkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Nah, kali ini saya Marisa ditemani oleh Pak Asri. Apa kabar Pak Asri? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih yang akan kita bahas di episode kali ini, jangan lupa buat subscribe channel Fajar University, beri komentar positif, like, dan juga share ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi tentang Kartu Indonesia Pintar. Oke Pak Asri, sebenarnya beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar itu apa? Jadi sebenarnya KIP kuliah ini adalah nomenklatur baru atau nama baru dari program bidik misi. Oh, ya, yang sebelumnya bidik sebelumnya, misi. Betul sekali. Jadi KIP kuliah ini secara substansi sama dengan bidik misi, adalah program memberikan bantuan kepada mahasiswa dari pemerintah yang mempunyai keterbatasan ekonomi, tetapi mempunyai potensial akademik yang sangat bagus. Berarti ada syarat akademik. Ada syarat akademiknya. Kemudian program KIP kuliah ini akan memberikan bantuan atau beasiswa pendidikan selama 4 tahun atau 8 semester kepada mahasiswa yang lolos dalam seleksi beasiswa KIP kuliah. Jadi kalau misalkan mahasiswa tersebut lewat dari 8 semester itu bagaimana Pak Asri? Nah, itu akan ditentukan oleh kebijakan dari kampus tersendiri, kemudian akan tetap berkoordinasi dengan L2 Dikti setempat untuk perguruan tinggi swasta. Tetapi selama ini di kampus Universitas Fajar, alhamdulillah semua mahasiswa penerima bidik misi itu selesai tepat waktu selama 4 tahun. Selama 4 tahun Selama selesai. 4 tahun, ya. Tepat waktu. Jadi itu dari beasiswa KIP ini ditanggung semua ya? Ditanggung semua. Sampai wisuda? Sampai wisuda. Pakai toga? Bahkan biaya-biaya ujian, kemudian dan juga biaya untuk pelaksanaan KKN itu semua ditanggung oleh pemerintah. Oh, berarti sudah nggak perlu mikir lagi persoalan pembiayaan selama masa perkuliahan. Itu cara daftarnya bagaimana Pak? Nah, untuk cara daftarnya, siswa tersebut harus masuk ke dalam website kipkuliah.kemdikbud.go.id, kemudian memilih seleksi mandiri perguruan tinggi swasta atau SMPTS, kemudian memilih perguruan tinggi Universitas Fajar. Gitu. Oh, jadi langsung ke websitenya KIP ya untuk mendaftar ke Universitas Fajar menggunakan Kartu Indonesia Pintar. Ya, kalau betul. misalkan pas SMA punya KIP, apakah KIP itu bisa dipakai juga ya, atau harus mengurus lagi? Itu betul sekali, bisa dipakai langsung. Jadi dia gitu. Ada koneksi dengan server pada saat dia SMA, kemudian ingin melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi. Yang harus siswa lengkapi, data-data atau dokumen yang harus dilengkapi itu yang pertama adalah apabila siswa tersebut mempunyai kartu KIP pada saat dia SMA, atau kalau misalkan tidak mempunyai kartu KIP, bisa dengan kartu PKH, atau menggunakan kartu KKS, ataupun misalkan ketiga kartu tersebut tidak dipunyai oleh siswa tersebut bisa mengurus surat keterangan tidak mampu di kelurahan setempat. Iya, betul. Dan itu yang digunakan untuk? Itu yang digunakan di-upload di sistem untuk mendaftar KIP kuliah di Universitas Fajar. Berarti untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan lengkap juga ya, berarti di website dari KIP. Betul. Ini berarti proses seleksi ya? Ya, tidak berarti punya KIP langsung dapat beasiswa? Betul sekali. Tidak secara serta-merta semua siswa yang mempunyai KIP kuliah atau kartu PKH atau kartu KKS secara otomatis langsung mendapatkan beasiswa KIP kuliah, belum. Berarti ada nilai rapor yang dicek juga? Ya. Jadi sesuai dengan arahan kementerian, bahwasanya yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu tidak hanya mereka dari golongan tidak mampu, tetapi secara akademik juga dia mempunyai potensial akademik yang bagus. Oke, berarti nggak cuma sekedar punya Kartu Indonesia Pintar, terus kamu langsung ngerasa nih, oh udah bisa nih dapat beasiswa dan bisa selesai tepat waktu dan nggak usah mikirin biaya, tapi ternyata juga butuh potensi akademik atau akan dinilai juga bagaimana sih track recordnya selama sekolah dulu. Nah terus Pak, kalau di Univa sendiri ada kuotanya tidak? Kuota itu biasanya ditentukan oleh L2 Dikti. Oh, gitu. Kalau di Universitas Fajar kan dari L2 Dikti wilayah 9. Ya. Jadi itu sudah ditentukan bahwasanya Universitas Fajar kuota untuk beasiswa KIP kuliahnya sekian, kampus yang lain juga sekian, begitu. Istilahnya
ada pembagian rata Ada untuk pembagian beberapa rata, kampus. iya betul. Tapi kalau sejauh ini cukup banyak tidak Pak? Secara rata-rata setiap tahunnya alhamdulillah Unifa itu antara 25 sampai 30 orang yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah setiap tahun. Setiap tahun? Iya, setiap tahun. Ada tips tertentu tidak gimana sih caranya supaya lolos seleksi? Nah, ini yang paling penting, Bu. Iya. Kenapa? Karena terkadang mahasiswa itu gugur secara administrasi karena ketidaklengkapan dari datanya. Yang pertama begini, siswa tersebut harus mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. NIK. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus mempunyai NISN atau nomor induk siswa nasional. Ya. Kemudian sekolahnya juga harus terdaftar, NPSN namanya, nomor pokok sekolah nasional. Nah, ketiga data ini itu harus connect dengan server yang ada di Kementerian Pendidikan. Oh gitu. Ya begitu. Kalaupun misalkan tidak terbaca di sistem, kami mengarahkan siswa tersebut untuk kembali ke sekolahnya, ke operator Dapodik namanya, data pokok pendidikan, untuk diperbaiki. Nah, yang paling penting, tips dan trik yang pertama, nomor HP siswa tersebut harus nomor HP yang aktif. Oke. Kemarin banyak gugur karena nomor HP tidak bisa dihubungi. Kemudian yang kedua, di deskripsi dalam sistem itu dia harus mendeskripsikan dirinya sedetail mungkin dan deskripsi terhadap kondisi kedua orang tua sedetail mungkin. Itu tips dan trik untuk bagaimana caranya bisa lolos beasiswa KIP kuliah. Berarti di situ memang ada semacam lembaran yang diisi ya untuk deskripsi diri. Iya, betul. Deskripsi diri ini berarti menceritakan prestasinya juga mungkin, visi misi untuk berkuliah, dan juga keadaan kedua orang tua. Bahkan sampai kira-kira nanti pada saat dia sarjana, cita-citanya mau menjadi apa. Oh gitu. Begitu. Jadi ada alasan yang dibangun ya, istilahnya seperti motivation letter kalau kita mau daftar beasiswa keluar gitu kan. Iya. Seperti itu, Bu. Apa yang memotivasi kamu untuk melanjutkan studi dan kenapa sih kamu layak untuk mendapatkan beasiswa KIP atau KIP ini. Jadi harus dijelaskan secara detail dan juga pastinya dengan cara menulis yang baik. Nah itu dia tadi, gimana sih sebenarnya Pak Asri caranya menulis yang baik untuk deskripsi diri itu? Ya, jadi kalau ditanyakan bagaimana cara menulis yang baik, di dalam sistem itu kan memang sudah ada portalnya untuk mendeskripsikan diri. Jadi siswa tersebut sisa menceritakan bagaimana kondisi keadaan keluarganya, bagaimana kondisi ekonomi keluarganya, kemudian dia menceritakan bahwasanya saya ini dari kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA mempunyai prestasi akademik sekian. Kemudian saya menginginkan pada saat saya masuk ke dalam perguruan tinggi di jurusan tertentu, nanti selama 4 tahun atau 8 semester berkuliah, saya menginginkan diri saya untuk menjadi, misalkan kalau di teknik sipil, saya nanti akan menjadi kontraktor, konsultan, seperti itu. Jadi ada semacam nawacita ke depan, bahwasanya dengan bantuan KIP kuliah ini, insya Allah akan mewujudkan cita-cita atau mimpi saya ke depannya. Nah, begitu. Karena terkadang banyak orang yang tidak terlalu menjelaskan secara detail tentang kondisi dirinya, justru itu yang digugurkan karena pihak pusat yang menentukan siapa yang akan lolos dan siapa yang akan tidak. Berarti harus bisa tulis tentang diri ya. Oke. Ada lagi kira-kira Pak tips lain buat teman-teman calon mahasiswa yang mau mendaftar menggunakan beasiswa KIP? Iya, betul. Beberapa dokumen yang harus dilengkapi, misalkan nanti itu siswa akan berfoto bersama dengan kedua orang tuanya, kemudian menampilkan latar belakang kondisi dari rumah masing-masing. Oh gitu. Ya, begitu. Kemudian foto diri dari siswa tersebut, kemudian melampirkan entahkah itu kartu KIP-nya, PKH-nya, KKS-nya, atau paling tidak apabila ketiga kartu ini tidak ada, itu minimal surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Tapi sebisa mungkin kalau kita mau sistem grade kan, yang paling bagus itu harusnya kartu KIP pada saat dia sekolah. Oh gitu. Jadi pertama adalah kita harus cek dulu administrasi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa lolos beasiswa KIP ini. Tentunya kalau ada administrasi yang kurang atau tidak sesuai, pasti akan menjadi nilai minus atau tidak diperhitungkan oleh Kementerian Pusat. Dan selanjutnya juga
calon mahasiswa harus bisa menuliskan tentang deskripsi dirinya dengan baik. Tentunya ada motivasi-motivasi yang disampaikan dan juga apa sih yang sudah dikerjakan yang ada hubungannya dengan jurusan ataupun program studi yang akan diprogramkan nantinya. Dan pastinya sudah bisa menceritakan pengen jadi apa nih ke depannya. Terima kasih banyak Pak Asri atas waktunya untuk menjelaskan tentang beasiswa KIP ini. Karena banyak sekali teman-teman Univers yang menanyakan gimana cara daftarnya. Karena banyak yang berpikir cukup datang ke universitas yang diinginkan dan langsung bawa KIP-nya dan langsung berpikir juga langsung lolos. Nah kalau di Univa Pak, apakah kalau dalam proses seleksi KIP ini kan masih seleksi ya, seleksi beasiswa KIP, apakah mereka harus membayar uang pendaftaran? Ya. Yang mereka bayar itu cuman uang pendaftaran saja. Pendaftaran formulir pendaftaran saja formulir ya? Di Universitas Fajar. Oh gitu. Ya. Untuk biaya kuliah, uang pangkal? Semua uang pangkal, uang pembangunan, biaya SKS, biaya ujian-ujian, kemudian sampai biaya wisuda, semua ditanggung oleh negara. Oke. Ya. Dan dalam proses seleksi juga nggak perlu bayar uang pangkal, jadi cuma uang formulirnya saja. Nanti kalau, ya semoga lulus ya, kalau misalkan dinyatakan tidak lulus, baru mungkin mendapatkan, harus mengikuti dengan SPP yang berlaku atau pembayaran yang diberlakukan oleh universitas yang disasar, contohnya Universitas Fajar. Oke, terima kasih banyak Pak Asri atas waktunya. Terima kasih buat Univers yang sudah nonton konten ini. Buat yang masih belum mengerti tentang beasiswa KIP atau masih mau tanya lebih lanjut, boleh share di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.